Halo kawan pajak, welcome to Sonyarita, Maroso punya cerita, vlog episode kelima. Nah, ada yang berbeda nih dari kegiatan penyuluhan kita kali ini. Apa sih yang berbeda? Pasti kawan pajak bertanya-tanya kan? Nah, kawan pajak kali ini KPP Pratama Poso akan mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan di Kabupaten Poso di dua wilayah yang berbeda, yaitu di wilayah Tentena dan juga di wilayah Poso Kota. Untuk yang di wilayah Tentena sendiri, kita akan mengadakan sosialisasi AEOI dan juga kuliah umum bersama dengan Tech Center Universitas Kristen Tentena. Di wilayah Kabupaten Poso sendiri, kita akan mengadakan dua kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan kelas pajak, pelaporan SPT masa PPN dan aplikasi e-faktur versi 4.0, dan juga kita akan mengadakan kuliah umum bersama dengan Tech Center Universitas Situ Maroso. Nah, kawan pajak pasti penasaran kan gimana kegiatannya? Simak terus video ini ya. Dengan mengikuti relawan pajak, kami memiliki kesempatan untuk belajar, mengetahui banyak hal soal pajak, dan dapat mendorong kesadaran supaya rajin membayar pajak. Nah, agenda kita kali ini adalah kelas pajak, pelaporan SPT masa PPN, dan juga update aplikasi e-faktur versi 4.0. Mau tahu gimana keseruannya? Simak terus ya video ini. Aja yang paling dulu ya, kita penyerahan barang, berarti pada saat penyerahan PPN sudah terhutang. Sangat bagus ya, ini penyuluhan tentang pajak ini sangat bagus untuk orang-orang yang memang awam gitu kan tentang pajak. Ini menambah wawasan untuk kita semua tentang pentingnya itu membayar pajak. saya itu menambah wawasan kita bermanfaat dalam pelaporan PPN agar lebih mudah. Nah, kawan pajak, hari ini kegiatan kita adalah kuliah umum pemadanan NIK dan NPWP. Pasti kawan pajak penasaran kan? Seru nggak ya? Atau menarik nggak ya? Nah, nantikan di video ini. Bagaimana kita mensosialisasikan edukasi ke masyarakat semua, khususnya ke wajib pajak maupun ke calon wajib pajak. Data-data yang akan digunakan untuk para wajib pajak. Terkait reformasi di bidang IT-nya. Kita juga ada reformasi terkait dengan
sumber daya manusianya. Servis atau BDS melalui letak area workshop, pelatihan, dan lain-lain. Nah, penyebar luasan konten kehumasan. Ini yang paling teman-teman bisa cek di berkas tenaga Kementerian Keuangan. Saya senang dan bangga bisa berkontribusi dalam pelaporan SPT tahunan dan juga jadi makin tahu ternyata sepenting itu pajak buat negara. Kesan dan pesan saya selama mengikuti Renjani ini sangat senang bagi saya. Yang pertama itu dapat membantu negara untuk membantu masyarakat membayar pajak ataupun membuat pelaporan pajak, dan serta banyak pengalaman yang saya dapat di dalam mengikuti selama Renjani kali ini. Terima kasih. Dengan mengikuti Renjani ini kita dapat mengembangkan potensi berbicara kita dan dapat membantu orang lain. Mengikuti kegiatan ini saya mendapatkan pengetahuan tambahan dalam hal komunikasi, analisis data, dan lain-lain. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini juga saya dapat membantu mengedukasi masyarakat di sekitar saya tentang perpajakan, dan sehingga masyarakat mendapatkan dorongan untuk melakukan pembayaran pajak. Ada Mas Ipul. Halo. Halo Mas Ipul. Halo. Lagi ngapain Mas Ipul? Biasa lah, ini lagi Lagi sibuk ya Mas? Nggak juga sih. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Mas? Boleh. Gimana? Ini Mas mau ngobrol-ngobrol terkait yang kelas pajak hari kemarin tuh. Siap. Oke. Gimana sih Mas kesan-kesannya menjadi narasumber atau acaranya gimana deh? Satu kata deh Mas buat hari Kalau kemarin. acaranya satu kata ya. Luar biasa. Oh iya, kenapa itu Mas? Soalnya kemarin kan kumpulan dari para PKP ya, dari para PKP yang mau update e-fakturnya dari 3.2 menjadi 4.0 itu mereka antusias gitu mengikuti, karena sebelum kita melakukan update bersama itu kita menjelaskan kembali, belajar bersama terkait kewajiban apa saja sih kewajiban para PKP ini. Jadi mereka mengikutinya dengan antusias, diawali dengan ya happy. Ingat kan kemarin waktu awal-awalnya saya suruh mereka bergerak supaya mereka konsen, supaya kita tidak tegang bersama. Pokoknya wonderful. Nah, tadi kan udah disinggung nih Mas kewajiban PKP. Mungkin ada kawan pajak juga yang menonton yang masih belum paham sebenarnya apa aja sih Mas kewajiban PKP itu sendiri? Buat para PKP nih yang di seluruh Indonesia, atau khususnya KPP Pratama Poso ya. Jadi PKP itu sebenarnya kewajibannya ada 4. Yang pertama itu tadi memotong atau memungut pajak terutang atau PPN terutang. Terus dia melakukan pembuatan faktur atau menerbitkan faktur pajak, lalu menyetorkan pajak yang terutang atau PPN terutang, dan diakhiri dengan pelaporan SPT masa PPN. 4 itu ya Mas ya? 4 itu yang paling sakral sebenarnya. Iya. Nah, kemarin juga kan kita udah ini Mas bimbingan teknis update aplikasinya tuh. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus update aplikasi itu Mas? Nah, kenapa harus update? Pertanyaannya bagus nih.
sebenarnya kita kembali ke diri kita sendiri juga. Kita juga harus update kan. Update itu tujuannya adalah untuk mengembangkan atau ada fitur-fitur terbaru di dalam e-faktur 4.0 itu yang sebelumnya tidak dipunyai. Contohnya tadi lebih mengakomodir terkait pemadanan NIK menjadi NPWP. Ketika kita tidak memvalidasi akan muncul keterangan nol tadi. Oh, ada nolnya. Iya, jadi ada keterangan bahwa oh ini NIK ini yang belum tervalidasi. Maka 4.0 mengakomodir itu semua. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Mungkin ada juga yang masih bingung gimana sih cara update-nya, mungkin bisa dijelaskan secara sedikit dan singkat aja. Untuk mengupdate-nya ya, yang pertama kan pasti memiliki e-faktur 3.2 yang versi sebelumnya. Jadi pertama-tama adalah mengambil atau mengcopy database-nya ke dalam flash disk misalnya kalau memang mau pindah perangkat. Tapi kalau tidak nggak apa-apa, di situ aja. Intinya pindahkan DB itu ke installer yang baru 4.0 itu e-faktur 4.0 yang sebelumnya bisa di-download di efaktur.pajak.go.id ya. Setelah itu setelah kita mendownload, kita ekstrak, jangan lupa diekstrak. Lalu DB lama tadi itu atau database yang lama kita pindahkan ke folder yang baru, ke folder tadi yang kita ekstrak. Baru buka e-tax invoice-nya gitu. Oke, berarti sederhana ya Mas ya? Sederhana sih sebenarnya, cuman biasa kesalahannya adalah pada saat kita mau masukkan DB kita sudah klik duluan ke aplikasinya. Itu berbahaya. Kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa ketika kita sudah klik e-tax invoice-nya, maka database yang baru akan muncul. Nanti bisa konflik antara database lama dengan database baru, maka update-nya bisa gagal. Seperti itu. Perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu dulu Mas pertanyaan. Siap, terima kasih. Nah, itu dia kawan pajak wawancara kita dengan Mas Ipul. Siap. Sampai bertemu lagi di vlog-vlog episode selanjutnya. Iya, sampai berjumpa kembali. Nah, kawan pajak, itu dia serangkaian acara kita di Kabupaten Poso. Sampai bertemu di vlog-vlog episode selanjutnya. Bye.